saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapakah di antara manusia ini yang paling berhak saya bergaul dengannya dengan baik? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ummuka, ibumu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, summa man? Kemudian siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, summa man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka, ibumu. Dan sahabat ini bertanya lagi, summa man? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, summa abuka. Kemudian bapak. Jadi di sini yang paling berhak untuk kita bergaul dengan baik di antara manusia ini adalah kedua orang tua kita. Dan kedua orang tua itu ada pula prioritasnya. Dan prioritas ditujukan bukan kepada kita laki-laki, tetapi kepada istri kita, ya. Di mana dilihat tadi dalam ungkapan Nabi sampai diungkapkan dengan 3 kali. Ini tidak bermakna bahwa bapaknya memiliki istri 3, tidak. Ya. Bisa jadi istri bapaknya 3 di samping istri yang anak itu, ya, ibu kandungnya. Tidak begitu. Istrinya tetap 1, ibunya 1, tetapi keutamaan diberikan kepada ibunya. Maka kita lihat, ya, di antara yang menjadi alasan kenapa sampai ibu itu disebut sampai 3 kali, dapat kita lihat di dalam surat Al-Ahqaf, ya, ayat 15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutip ayat ini, pertama alasannya adalah dalam ayat ini disebut wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Jadi Allah berpesan kepada kita, ya, untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Sering kita dengar dalam khutbah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan itu di atas adil. Ihsan itu perbuatan baik melebihi kepatutan atau kewajaran. Kepada orang tua itu diminta ihsan, bukan berbuat adil saja, tetapi ihsan. Dan di antara kedua orang tua itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ini alasannya. Kenapa? Karena hamalathu ummuhu kurha. Jadi ibu itu dia mengandung anak, ya, dengan berat.
Kalau kita laki-laki ingin mencoba mengandung itu seperti perempuan itu, boleh saja dicoba. Tempelkan buah kelapa, ikat di perut kita, dibawa kemana-mana. Ya, mulai dari bangun sampai tidur kembali. Akan terasa berat. Alasan kedua adalah wa wada'athu kurha. Allah mengeluarkan janin itu dari perut ibu. Jadi yang melahirkan itu bukan ibu, Allah yang mengeluarkannya. Allah ungkapkan itu dengan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Tapi dia dikeluarkan oleh Allah itu juga dalam keadaan kurha, berat, antara hidup dan mati. Kalau sekarang banyak yang dilahirkan itu dengan dioperasi. Tetapi kalau dia lahirnya normal, itu antara hidup dan mati. Kalau tidak anak meninggal, ibunya meninggal. Kalau tidak ibunya meninggal, anaknya meninggal. Atau kadang-kadang dua-duanya meninggal. Memang berat. Bapak-bapak yang melihat masuk ke ruang operasi, bagaimana anaknya, istrinya itu melahirkan dengan normal, nah itu akan sedikit merasakan kurha itu. Alasan ketiga kenapa ibu itu, karena ya, hamluhu wa fisaluhu. Ya, perempuan itu dia menyusui anak kita ya, 2 tahun. Ya. Dalam ayat disebut hamil dan menyusui itu 30 bulan. Jadi kalau ada yang lahirnya 6 bulan itu dalam Al-Quran biasa saja. Kita saja menyebutnya prematur. 3 kegiatan ini, hamil, melahirkan, dan menyusui itu tidak dapat dilakukan oleh laki-laki. Dan memang Allah amanahkan semuanya itu kepada perempuan. Kita sebagai suami ya menjaga istri kita di dalam ketiga keadaan tersebut. Tetapi istri yang baik, dia akan mengajarkan kepada anaknya bahwa selama dia berada di dalam 3 masa itu, bapa mulah ya, yang selalu menjaga dan memelihara ibu. Maka nanti anak itu dia akan berbakti bukan hanya kepada ibunya, tetapi kepada keduanya. Walidaini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kita orang tua ini mencari uang. Ya, kalau sudah berkeluarga itu tidak banyak yang akan kita gunakan untuk diri kita. Itu pada umumnya orang mencari uang itu untuk istri dan anak-anaknya, serta jika ada cucunya. Kalau kita sudah umur 60 tahun ke atas, semuanya serba terbatas. Gigi sudah tidak banyak, tidak ada yang bisa dinikmati lebih banyak. Kita pun juga mungkin sudah ada yang kena kolesterol, diabetes dan sebagainya. Kita bangun rumah-rumah yang demikian besar, kita tinggal sebentar saja di sana. Yang akan menikmati itu adalah anak-anak dan cucu-cucu kita. Maka kita, selagi orang tua kita ini hidup dan dia masih kuat, dia tidak akan mengharapkan kepada kita materi. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika orang tua kita